Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asyrafana bisyahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, juga kepada keluarga besar SMK BKRI 3 Kota Malang, juga tidak terlupakan untuk siswa-siswi SMK BKRI 3 Malang. Alhamdulillahirabbil alamin, hingga hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu kembali dengan bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Oleh karena itu, untuk lebih menyemangati di dalam kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, ada baiknya kita mengetahui dan mempelajari keutamaan-keutamaan apa yang ada pada bulan Ramadan. Maka pada kesempatan pagi hari ini bersama saya Abdul Khalik, pengajar agama Islam di SMK BKRI 3 Malang, akan mengaji bersama berkaitan dengan keutamaan-keutamaan yang ada pada bulan Ramadan. Maka yang pertama, keutamaan yang ada pada bulan Ramadan itu bahwa mulai malam pertama, insyaallah berarti mulai malam Jumat kemarin, semua pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sendiri, kalau kita memahami, di setiap malam-malam bulan Ramadan datang menghampiri kita seraya menyampaikan tawaran yang mulia kepada kita. Yang pertama, Allah berkata, hal minta ibin, adakah pada malam ini manusia yang ingin bertobat dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan, maka aku akan menerima tobatnya. Allah juga menyapa kita, hal min mustaghfirin, adakah malam ini orang yang ingin memohon ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuni dosa-dosanya. Juga Allah menyapa kita, hal min sa'ilin, adakah orang yang ingin menyampaikan keinginannya kepadaku, maka aku akan memenuhi keinginannya. Bahkan Allah menyapa kita, hal min dzi hajatin, adakah malam ini orang yang ingin hajat-hajatnya aku penuhi, maka hajatnya akan aku penuhi, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat. Ini kelebihan pertama yang ada pada bulan Ramadan. Kemudian kelebihan yang kedua yang dimiliki oleh bulan Ramadan, bahwa bulan Ramadan ini melatih kita, terutama umat Islam, untuk memiliki sifat kesabaran. Karena sifat sabar itu termasuk sifat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai bukti kesabaran kita kepada Allah, maka yang pertama, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan talil Quran. Senantiasa kita manfaatkan waktu-waktu kita memperbanyak membaca Al-Quran. Karena di antara manusia yang nanti pada hari akhir diberi kesempatan memberi pertolongan kepada dirinya, bahkan kepada orang lain, adalah orang yang gemar membaca Al-Quran, terlebih di bulan Ramadan. Yang kedua, mari kita melatih kesabaran kita dengan hafidhil lisan, dengan menjaga ucapan kita. Mari kita fahami bahwa tidak ada anggota tubuh kita yang lebih mulia diciptakan oleh Allah melebihi lisan kita. Karena dengan lisan itu seseorang bisa masuk surga. Tetapi kalau tidak hati-hati, dengan lisan itu bisa menjerumuskan manusia untuk masuk ke dalam neraka. Maka Ramadan ini kesempatan buat kita untuk menjaga, melatih lisan kita agar hanya mengucapkan hal-hal yang baik, sehingga lisan kita bisa menyelamatkan kita dari merasakan siksa yang pedih di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita buktikan kesabaran kita di bulan Ramadan ini dengan mut'imil ji'an,
dengan mau berbagi, memberi makan kepada orang-orang yang memang layak untuk kita beri makan. Bahkan jikalau kita memiliki rizki, kemudian kita mau berbagi, memberi buka kepada orang yang berpuasa, maka kita akan diberi pahala oleh Allah sebagaimana orang yang berpuasa itu. Kemudian yang keempat, mari kita buktikan kesabaran kita di bulan Ramadan ini dengan mau melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Karena di antara ibadah yang akan mempercepat terangkatnya kemuliaan manusia di hadapan Allah adalah dengan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Itu kelebihan yang kedua yang dimiliki oleh Ramadan. Kemudian kelebihan yang ketiga, Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang mau berpuasa bulan Ramadan dengan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka semua dosa-dosa yang pernah ia lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan ini kesempatan buat kita untuk menghapus semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan, semua kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kelebihan yang keempat yang dimiliki oleh bulan Ramadan, kalau kita melakukan ibadah, contoh sholat, contoh bersedekah dan lain sebagainya, maka ibadah itu untuk kita. Tetapi lain dengan puasa Ramadan, maka Allah menyampaikan bahwa puasa Ramadan itu adalah milikku dan Allah sendiri akan membalasnya. Dan tidak ada satu orang pun yang mengetahui berapa balasan yang akan Allah berikan kepada orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Makanya ada satu riwayat, ketika nanti semua manusia berkumpul di padang mahsyar untuk menunggu giliran, dihisab amalnya, dihitung amalnya, kemudian ditimbang amalnya, kemudian menunggu giliran menitih di atas Shiratal Mustaqim. Tiba-tiba ada sekelompok manusia yang mereka ditakdiri Allah memiliki sayap. Kemudian dengan sayap itu mereka terbang dengan secepat kilat menuju arah pintu surga. Baik ayah bunda yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kita. Jadi melanjutkan kelebihan bulan Ramadan yang keempat, bahwa Allah sendirilah yang akan membalas ibadah puasa Ramadan kita laksanakan. Tadi sudah saya sampaikan ada satu riwayat, ketika nanti semua manusia berkumpul di padang mahsyar untuk menunggu giliran atau antrian, dihisab amalnya, dihitung amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk dimizan amalnya, untuk ditimbang amalnya, kemudian menunggu giliran menitih di atas Shiratal Mustaqim. Tiba-tiba ada sekelompok manusia yang mereka ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki sayap laksana burung. Kemudian dengan sayap itu mereka terbang dengan kecepatan laksana kilat menuju arah pintu surga. Maka ketika sekelompok manusia ini sampai di depan pintu surga, maka mereka ditanya oleh malaikat, Man antum, siapa kalian? Maka mereka menjawab, Nahnu ummatu Muhammadin, kita adalah umatnya Nabi Muhammad. Kemudian malaikat bertanya, saat ini semua manusia sedang berkumpul di padang mahsyar untuk menunggu antrian, dihisab, dimizan, dan menitih di atas Shiratal Mustaqim. Maka apakah kalian sudah melaksanakan hisab di padang mahsyar itu? Maka mereka menjawab, wahai malaikat, kami tidak mengetahui apa itu hisab, apa itu penghitungan amal manusia. Kemudian malaikat bertanya lagi, apakah kalian sudah melaksanakan mizan? Apakah amal kalian sudah ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka mereka menjawab, kami tidak mengetahui malaikat
apa itu mizan, apa itu timbangan amal manusia. Kemudian malaikat bertanya lagi, apakah kalian sudah menitis di atas siratal mustaqim? Kemudian mereka menjawab, wahai malaikat, kami tidak mengetahui apa itu siratal mustaqim. Mendengar jawaban mereka itu, maka malaikat berkata, kalau begitu, kalian tidak bisa masuk surga. Karena semua itu merupakan rentetan seorang manusia bisa masuk ke dalam surga. Kemudian mereka menjawab, wahai malaikat, kami terbang seperti ini, bisa nyampe di depan pintu surga ini. Saya yakin ini semata kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk menyelesaikan perselisihan antara malaikat dengan sekelompok manusia itu, maka malaikat menyampaikan perihal itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ini ada sekelompok manusia yang mereka menyebut umatnya Muhammad. Mereka terbang laksana burung secepat kilat menuju depan pintu surga. Ketika mereka saya tanya, ternyata mereka belum melaksanakan hisab, belum melaksanakan mizan, dan belum menitih di atas siratal mustaqim. Maka Allah menjawab pertanyaan malaikat, wahai malaikat, persilahkan mereka untuk segera masuk ke dalam surgaku. Kemudian malaikat bertanya, wahai Allah, bukankah semua manusia harus melalui rentetan hisab, melalui rentetan mizan, melalui rentetan menitih di atas siratal mustaqim? Maka Allah menjawab, wahai malaikat, ketahuilah, mereka tatkala di dunia melaksanakan ibadah yang sangat rahasia, yang hanya aku Tuhannya dan Dia yang melaksanakan, yang mengetahuinya. Maka pada saat ini aku tidak tega kalau harus menunjukkan di hadapan mereka apa itu hisab, apa itu mizan, apa itu siratal mustaqim. Maka aku rahasiakan semuanya itu. Maka persilahkan mereka untuk segera masuk ke dalam surgaku. Subhanallah. Dengan barokah ibadah puasa Ramadan, mereka dipercepat proses masuk mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang saat ini diberi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian kita mau melaksanakan puasa di dalamnya, menjadi salah satu sarana untuk mempercepat proses kita nantinya mencapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kemudian kelebihan yang kelima, ternyata keberadaan kita umat Muhammad ini sudah Allah sering sampaikan kepada umat-umat terdahulu, yang membuat umat-umat terdahulu iri dengan keberadaan kita umat Muhammad. Terkhusus berkaitan dengan bulan Ramadan, pernah satu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, ketahuilah, aku akan memberi 2 cahaya kepada umat Muhammad, agar dengan 2 cahaya itu mereka tidak mengalami 2 kegelapan. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man nurani ya Rabb, apakah 2 cahaya itu ya Allah yang kau berikan khusus kepada umat Muhammad? Maka Allah menjawab, 2 cahaya itu, yang pertama adalah cahaya Ramadan, dan yang kedua adalah cahaya Al-Quran. Maka sebenarnya Ramadan ini adalah kesempatan untuk mencahayai hati kita, mencahayai rohani kita, biar hati dan rohani kita semakin bersinar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Biar pikiran kita, biar hati kita, biar rohani kita semakin dicahayai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah, wa madzul matani ya Rabb, kemudian 2 kegelapan yang kau maksud itu apa wahai Allah? Maka Allah menjawab, 2 kegelapan itu adalah kegelapan alam kubur dan kegelapan alam akhirat. Maka sebenarnya puasa Ramadan yang kita lakukan ini akan membuat alam kubur yang satu ketika kita tempati seorang diri tanpa ada sanak saudara yang menemani kita, maka kubur kita akan dicahayai oleh Ramadan, sehingga kita tidak merasakan resah gelisah,
walaupun tinggal seorang diri di dalam kubur itu. Dan kemudian ketika kita nanti kembali kepada Allah pada hari kiamat, di saat semua manusia dalam keadaan bingung, maka kita akan merasa bahagia karena kita telah diberi cahaya yang terang benderang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ayah bunda, kita lanjutkan kajian kita. Kemudian keutamaan Ramadan yang ke-6, Rasulullah Muhammad SAW pernah menyampaikan, umatku diberi 5 hal atau 5 kelebihan yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumku. Yang pertama, bau mulut orang yang berpuasa di hadapan Allah lebih harum daripada minyak misik. Ayah bunda dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagi kita yang melaksanakan puasa tidak boleh merasa pesimis, tidak boleh merasa malu dengan bau mulut kita. Karena itu lumrah ketika tidak ada asupan makanan masuk ke dalam lambung kita, maka asam yang ada di lambung itu akan keluar dan itu menjadi bau mulut kita. Maka di dalam aturan berpuasa, selagi mulut kita masih basah, berarti mulai pagi maksimal jam 9, kita masih diperkenankan untuk berkumur atau menggosok gigi. Tapi ketika mulut kita sudah kering, maka dimakruhkan tidak baik untuk berkumur atau menggosok gigi. Dan itu menjadi sesuatu yang eman, karena dengan bau mulut kita yang menurut kita tidak sedap dengan melaksanakan puasa, tetapi akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti pada kehidupan akhirat kita. Bau mulut kita akan menjadi bau minyak yang sangat harum dan membuat banyak manusia tertakjub-takjub dengan keberadaan kita. Yang kedua, kelebihan yang Allah khususkan kepada kita umat Muhammad, bahwa malaikat senantiasa memintakan ampunan kepada kita, terutama di bulan Ramadan. Oleh karena itu, mari kita melayakkan diri kita bahwa keberadaan kita senantiasa dimintakan ampunan oleh para malaikat-malaikat Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Maka mari kita mengurangi sedikit demi sedikit, bahkan kalau bisa menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa, terlebih di bulan Ramadan ini, sehingga dengan begitu melayakkan kita menjadi orang-orang yang senantiasa dimintakan ampunan oleh para malaikat-malaikat Allah. Kemudian yang ketiga, semua setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak mempunyai daya dan kekuatan untuk menggoda kita umat Muhammad, terlebih di bulan Ramadan. Lantas mengapa kadang-kadang ada di bulan Ramadan orang masih melakukan perbuatan maksiat, orang masih melakukan perbuatan dosa? Itu karena nafsu yang ada pada dirinya. Maka puasa itu diantaranya juga latihan bagi kita untuk mendidik nafsu kita, biar nafsu kita menjadi nafsu yang mutmainnah, nafsu yang senantiasa lurus di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kelebihan yang keempat, Allah menghiasi surga dengan hiasan yang luar biasa indahnya yang Allah persiapkan bagi umat Muhammad, terutama yang mau melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Maka kalau kita ingin nanti tempat tinggal kita di akhirat, surga kita, surga yang penuh dengan keindahan, mari kita indahi surga kita dengan mau melaksanakan puasa di bulan Ramadan saat kita masih hidup di dunia saat ini. Kemudian yang kelebihan yang kelima, diampuni dosa-dosa kita di setiap akhir malam bulan-bulan Ramadan. Jadi ini harus kita syukuri bahwa karena rahmatnya Allah, walaupun kita masih sering melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, tetapi kalau kita mau memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya mau mengindahkan, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lahir batin yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa meraih kemuliaan-kemuliaan yang Allah janjikan melalui Rasulullah ketika kita mau melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan, terlebih melaksanakan puasa di dalamnya. Jadi kalau kita di luar, kalau kita sebelum ini, artinya sebelum adanya wabah COVID-19 ini, memang kita ada kegiatan rutin yang kita laksanakan di bulan Ramadan, yakni dengan program pesantren Ramadan. Mengapa kegiatan ini tetap harus kita laksanakan? Ini tidak lain dalam rangka penguatan pendidikan karakter keagamaan bagi siswa-siswi, terutama yang ada di SMK PGRI 3 Kota Malang. Yang biasanya kita juga bekerja sama dengan pesantren, diantaranya pesantren Darul Ulum Al-Fadholi yang ada di Merjosari. Biasanya kita sampai 4 hari. Untuk perharinya ini sampai 200 sampai 250 siswa. Jadi per siswa itu melaksanakan pesantren Ramadan selama 24 jam. Yang mereka akan digodok oleh pemateri yang memang sangat kompeten di bidangnya. Nah, maka dengan adanya kondisi saat ini, maka pelaksanaan pesantren Ramadan bagi siswa-siswi SMK PGRI 3 Malang ini tetap kita laksanakan sebagaimana aturan dari Bapak Menteri. Ini akan kita laksanakan 4 hari, insya Allah mulai hari ini sampai hari Kamis lusa. Kamis lusa ya, bentuknya bagaimana? Pelaksanaan pesantren Ramadan saat ini adalah dengan konsep pesantren Ramadan dari rumah dengan pola pembelajaran dalam jaringan atau daring. Jadi secara online. Sebagaimana contoh pada pagi hari ini, maka ini semua siswa wajib mendengarkan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Kemudian dari apa yang mereka ikuti, apa yang mereka dengarkan ini, maka mereka wajib melakukan resume. Baik, kemudian Ustaz, baik. Mereka akan menyimpulkan dari apa yang mereka dapat itu, kemudian kesimpulan itu akan disampaikan kepada guru agama mereka masing-masing untuk nantinya akan kita lakukan penilaian. Kemudian juga alhamdulillah, jadi untuk 4 hari ini kita bekerja sama dengan beberapa stasiun radio untuk bisa mendukung, untuk bisa berpartisipasi di dalam pelaksanaan pesantren Ramadan yang dilaksanakan oleh SMK PGRI 3 Malang. Kemudian juga untuk penguatan karakter siswa, ini kita juga melakukan kegiatan siswa dalam bentuk laporan kegiatan harian siswa, di mana setiap siswa nanti akan melaporkan kepada kita tentang pelaksanaan sholat fardu mereka selama bulan Ramadan, kemudian pelaksanaan sholat tarawih mereka selama bulan Ramadan, kemudian sholat duha mereka selama bulan Ramadan, kemudian ibadah sholat malam mereka selama bulan Ramadan, dan yang penting adalah pelaksanaan puasa mereka selama bulan Ramadan, juga tadarus mereka, ya, mereka bagaimana di rumah itu tetap ajak istiqomah membaca Al-Quran. Dan ini nanti akan dikumpulkan oleh para siswa setelah selesai bulan Ramadan, dengan catatan harus ada tanda tangan dari orang tua. Kemudian kalau di kita itu ada tanda tangan guru wali, ya. Baik, Ustaz. Kemudian juga harus ada tanda tangan dari kepala bidang, ya. Kalau kita mungkin ya kajur lah begitu, ya. Jadi sehingga ini akan melatih kejujuran mereka, sehingga apa yang mereka lakukan itu tidak asal-asalan, tapi memang didasari kejujuran, karena mereka harus jujur kepada orang tua, jujur kepada gurunya, juga jujur kepada sekolah. Demikian.